Assalamualaikum, kembali lagi ke channel MFM2 pada segmen MFM2 Garden. Nah, apakah tanaman buah kalian sering diserang oleh hama lalat buah sehingga kalian gagal menikmati buah favorit kalian? Tonton video ini untuk mengetahui solusinya. Lalat buah atau Batrocera sarambulae adalah hama yang banyak merusak tanaman buah dan sayur. Contohnya, tanaman cabai di pekarangan ini busuk akibat serangan lalat buah. Lalu buah belimbing, belum sampai masak sudah busuk duluan. Serangan lalat buah ini tidak pandang bulu, buah yang akan matang diserang. Bahkan yang masih muda serta masih berbentuk bakal buah pun tak luput dari serangannya. Serbuan lalat buah musim ini sangat masif. Saya hampir gagal panen buah mangga karena banyak yang busuk. Inilah pelaku utamanya. Hama ini bertelur, kemudian telur tersebut berubah menjadi larva pada setiap buah yang dihinggapi. Buah yang terlihat mulus dari luar tapi sudah busuk di bagian dalamnya. Sebenarnya sudah terlambat pengendalian hama saat tanaman buahnya sudah masak seperti ini. Seharusnya pengendalian hama lalat buah dilakukan saat buah masih berbentuk bunga atau bakal buah. Karena saya ingin mencoba efektivitas metode ini, mari kita praktekkan. Untuk membuat perangkap lalat buah, kita bisa memanfaatkan botol bekas minuman. Bisa memakai ukuran berapapun yang mudah kita temukan. Selanjutnya, lubangi tutup botol. Satu saja, bisa pakai paku atau agar lebih mudah bisa pakai solder. Lalu buat lubang lagi pada 2/3 tinggi botol. Tidak perlu terlalu besar, kira-kira seukuran lalat buah agar bisa masuk. Dan juga jangan terlalu banyak, 4-6 lubang sudah cukup, karena jika terlalu banyak lalat buah bisa kabur. Baik, seperti ini sudah cukup. Lalu siapkan sebuah kawat bindrat sepanjang 30 cm untuk membuat gantungan botol dan mengaitkan umpan. Untuk umpannya kita pakai kapas. Ini kapas biasa ya, yang harganya murah meriah. Bisa kalian beli di toko-toko terdekat. Jika pengen lebih ekonomis, kawat dapat kalian ganti memakai tali rafia dan tali-tali sejenisnya. Kira-kira posisi kapas setinggi lubang yang kita buat tadi. Kemudian tekuk-tekuk kawat agar botol tidak melorot. Buat lagi tekukan di bagian atas botol. Don't forget to subscribe. Yap, seperti ini. Pastikan kapas berada di tengah-tengah botol. Selanjutnya isi air antara 1/4 sampai setengah botol. Kemudian ini dia senjata utama kita untuk membuat perangkap lalat buah, Petrogenol Atraktan 800L kemasan 5 ml. Deskripsi produk, cara penggunaan, dan aturan pakai bisa kalian baca sendiri dengan pause videonya. Obat ini dapat kita beli di toko pertanian terdekat. Saya membeli dengan harga tidak sampai Rp10.000. Serta kita juga memerlukan sebuah sepet atau suntikan. Basahi kapas dengan petrogenol sedikit demi sedikit, tidak perlu sampai menetes. Kiranya sudah cukup basah, itu sudah sangat efektif. Kita juga perlu menghemat karena cairannya cuma 5 ml, sedikit sekali. Oke, seperti ini.
Jadi kapas berada di posisi tengah-tengah botol dan dekat lubang masuk, tidak sampai menyentuh air. Lihat, sudah banyak lalat buah jantan yang berdatangan. Sebab petrogenol ini adalah senyawa pemikat lalat buah jantan agar tidak membuahi lalat buah betina, sehingga serangga tersebut tidak bertelur dan menjadi larva pada buah-buah di kebun kita. Ada juga yang sudah terjebak. Saya membuat 5 buah perangkap. Perangkap pertama saya pasang di dekat tanaman cabai. Sebaiknya pemasangan perangkap satu dengan perangkap lainnya diberi jarak sekitar 10-20 meter. Perangkap kedua saya pasang di pohon jambu air. Perangkap ketiga di pohon belimbing. Perangkap keempat di pohon mangga. Dan perangkap terakhir di pohon mangga lainnya. Mantap. The next day. Esok harinya saya cek perangkap. Sudah banyak lalat buah yang terjebak. Dan bagusnya yang terjebak hanya lalat buah saja, tidak ada serangga lain. Nah, jika masih ada lalat buah yang berterbangan seperti ini, tinggal kita pukul-pukul botolnya saja agar mereka jatuh ke dalam air. Spot keempat yang berada di pohon mangga banyak sekali yang terjebak karena pada hari sebelumnya banyak terlihat lalat buah di sini. Spot kelima sedikit yang terjebak. Oke, mantap. Kita lanjutkan pengamatan di minggu kedua. Setelah 2 minggu, ribuan lalat buah terkumpul dalam botol. Berarti perangkap ini sangat efektif. Kira-kira efektivitasnya sekitar 85%. Tidak sampai 100% karena masih saya temui beberapa buah yang busuk karena serangga ini. Berikutnya, bersihkan perangkap. Sebaiknya setiap seminggu sekali kita bersihkan perangkap ini. Kalau sudah 2 minggu seperti ini, mulai muncul aroma tidak sedap. Aromanya bercampur antara bau busuk, bau fermentasi, dan ada bau manis seperti bau gula. Campur aduk jadi satu. Lalu isi lagi dengan air bersih. Untuk kapas tidak perlu diganti karena masih bisa dipakai dan efektif hingga 4 minggu dari hari pembuatan. Jadi masih sisa 2 minggu lagi. Spot kedua juga dapat banyak. Ini yang berada di pohon jambu air. Spot ketiga di pohon belimbing. Segini hasilnya. Wah, spot keempat di pohon mangga banyak juga yang terperangkap. Spot kelima di pohon mangga lainnya juga banyak. Wah, ini sampai penuh lalatnya, sudah tidak bisa tenggelam dalam air. Wih, banyak sekali lalat buahnya, sampai mirip bubur. Karena baunya busuk, saya kubur saja. Yap, begitulah salah satu cara pengendalian hama lalat buah. Semoga video ini dapat membantu bagi kawan-kawan yang mengalami masalah yang sama. Sampaikan ucapan terima kasih kalian dengan cara like video ini, komen jika ada pertanyaan, kritik, dan saran. Serta jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.